Halo semuanya, sejak dilahirkan, manusia sudah mempunyai dua kebutuhan pokok, yaitu yang pertama, keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya, dan yang kedua, keinginan untuk menjadi satu dengan lingkungan alamnya. Oleh karena itu, setiap manusia pastinya menjadi bagian dari suatu keluarga, umat beragama, suku bangsa, ataupun etnik tertentu. Teman-teman, mungkin kalian tidak menyadari bahwa sejak lahir hingga saat ini, kita semua senantiasa menjadi anggota dari berbagai jenis kelompok sosial. Kelompok sosial merupakan suatu gejala yang sangat penting dalam kehidupan kita dikarenakan sebagian besar kegiatan kita berlangsung di dalamnya. Ketergantungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, kemudian mendorong manusia untuk membentuk kelompok masyarakat yang disebut dengan kelompok sosial. Kelompok sosial merupakan kumpulan individu dengan individu yang memiliki hubungan dan saling berinteraksi. 3 kriteria dari kelompok sosial menurut Robert Camerton adalah 1. Memiliki pola interaksi. 2. Pihak yang berinteraksi mengidentifikasikan dirinya sebagai anggota kelompok. Dan yang ketiga, pihak yang berinteraksi didefinisikan oleh orang lain sebagai anggota kelompok. Menurut Robert Camerton, kelompok sosial berbeda dengan kolektiva, kategori sosial, kerumunan, dan juga publik. Kolektiva adalah sejumlah orang yang mempunyai solidaritas berdasarkan nilai bersama serta memiliki kewajiban moral untuk menjalankan peran yang diharapkan. Di dalam kolektiva tidak terdapat interaksi yang menjadi ciri utama dari suatu kelompok sosial. Kategori sosial merupakan himpunan peran yang mempunyai ciri sama seperti jenis kelamin dan usia, di mana di dalamnya tidak terdapat interaksi. Kerumunan merupakan situasi di mana terdapat sejumlah orang berada di saat yang sama di satu tempat karena sesuatu yang menarik perhatian bersama. Misalnya, mengantri karcis di bioskop. Publik merupakan kumpulan manusia yang memiliki perhatian kepada hal yang sama tetapi tidak berkumpul pada satu tempat. Interaksi pada publik bersifat tidak langsung, yaitu melalui saluran komunikasi yang berupa surat kabar, radio, televisi, ataupun juga film. Misalnya, seluruh pemirsa televisi yang menyaksikan kampanye presiden melalui televisi. Ciri-ciri dari suatu kelompok sosial. Yang pertama, merupakan satu kesatuan yang nyata, dapat dikenal dan dapat dibedakan dengan kelompok sosial yang lainnya. Kedua, setiap anggota kelompok merasa memiliki kepentingan yang sama dan mempertahankan nilai hidup yang sama. Ketiga, memiliki struktur sosial karena terdiri dari individu yang saling terkait satu dengan yang lain berdasarkan status dan perannya. Keempat, tiap anggota kelompok memiliki peran yang berbeda-beda. Dan yang kelima, memiliki norma-norma kelakuan yang mengatur peran anggotanya. Semakin hari pastinya kita semakin menyadari bahwa manusia adalah makhluk sosial yang secara kodratnya tidak dapat hidup tanpa orang lain. Oleh karena itu, manusia melakukan interaksi agar dapat bertahan dan kemudian terbentuklah yang namanya kelompok. Dengan demikian, maka kelompok sosial terbentuk atas dasar untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Seseorang dikatakan menjadi bagian dari suatu kelompok apabila berkumpul dengan para anggota dan memiliki interaksi dengan anggota lain di dalam kelompok tersebut. Dengan demikian, tidak semua kelompok orang yang berkumpul dapat dikatakan kelompok sosial. Misalnya, orang yang sedang menunggu penerbangan di bandara tidak disebut kelompok sosial jika mereka tidak melakukan interaksi. Namun para karyawan yang bekerja di bandara disebut kelompok sosial karena mereka saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Setidaknya ada 3 faktor yang membentuk kelompok sosial. Yang pertama, kepentingan yang sama. Kelompok ini disebut kelompok kepentingan atau asosiasi. Misalnya asosiasi kaum buruh. Yang kedua, pertalian darah atau keturunan yang sama. Misalnya kelompok keturunan Bugis, Jawa, dan sebagainya. Yang ketiga, daerah atau wilayah yang sama. Kelompok berdasarkan daerah yang sama terbentuk karena anggotanya memiliki kesamaan budaya, bahasa, cara berpikir, dan pola kerja yang sama, sehingga mereka dapat dengan mudah saling memahami satu dengan yang lainnya. Terbentuknya kelompok sosial berdasarkan 3 faktor penentu yang telah kita pelajari, menyebabkan Indonesia memiliki keragaman ras dan etnis dengan ciri khas masing-masing yang kemudian melahirkan keragaman budaya bangsa. Menyadari keberadaan berbagai kelompok sosial di masyarakat, maka kita sebagai warga negara yang baik, hendaknya memiliki sikap saling menghormati dan menghargai di tengah setiap perbedaan yang ada. Jangan jadikan banyaknya kelompok sosial di Indonesia sebagai alasan untuk bertikai dan berkonflik. Mari satukan pandangan dan kita bangun negeri kita, Indonesia.